Bayangkan, sebuah bangsa yang dulu pernah menjadi penjajah, membawa luka yang dalam, meninggalkan trauma yang pahit di tanah air kita. Tapi anehnya, bangsa itu kini justru menjadi salah satu yang paling kita cintai, kita kagumi, bahkan kita idolakan. Ternyata, ada sebuah paradok besar yang jarang disadari banyak orang. Bagaimana mungkin Indonesia begitu fanatik pada Jepang, meski sejarahnya pernah penuh penderitaan? Inilah sebuah kisah tentang cinta dan luka, tentang sejarah kelam yang bertransformasi menjadi kekaguman yang mendalam. Jepang, negeri sakura yang dulu pernah menjajah Indonesia hanya dalam waktu singkat, tetapi meninggalkan luka sejarah yang begitu membekas. Namun siapa sangka, di masa modern ini, nama Jepang justru identik dengan kecintaan, keindahan, dan inspirasi bagi jutaan orang Indonesia. Anime, manga, musik J-pop, disiplin kerja, hingga teknologi canggih, semuanya hadir sebagai wajah baru Jepang yang memikat hati generasi demi generasi. Dari layar kaca sampai dunia nyata, budaya Jepang seolah menyihir bangsa kita, membuat banyak orang lupa bahwa di balik pesona itu, pernah ada lembaran kelam yang sulit dihapus. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah budaya pop mampu menutupi luka sejarah? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam, yang membuat bangsa Indonesia begitu mudah jatuh hati pada Jepang? Untuk memahami mengapa orang Indonesia bisa begitu fanatik pada Jepang, kita perlu kembali menengok sejarah yang penuh paradoks. Pada awal abad ke-20, Jepang muncul sebagai kekuatan Asia yang bangkit dengan cepat. Negeri ini berhasil menaklukkan negara-negara besar barat dalam peperangan. Dan untuk pertama kalinya, bangsa Asia mampu berdiri sejajar dengan bangsa Eropa. Hal ini membuat banyak negara jajahan, termasuk Indonesia, diam-diam mengagumi Jepang karena dianggap sebagai simbol perlawanan Asia terhadap Barat. Namun kekaguman itu berubah menjadi kenyataan pahit ketika Jepang benar-benar masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Selama lebih dari 3 tahun, bangsa kita merasakan kerasnya pendudukan Jepang. Kerja paksa, kekurangan pangan, penindasan, dan berbagai penderitaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang, masa itu adalah salah satu periode paling kelam dalam sejarah kita. Tetapi di balik semua itu, Jepang juga meninggalkan sesuatu yang berbeda. Mereka memperkenalkan sistem disiplin, organisasi, bahkan menumbuhkan semangat nasionalisme yang pada akhirnya ikut mendorong Indonesia berani memproklamasikan kemerdekaan pada 1945. Ironisnya, meski datang sebagai penjajah, Jepang tanpa sadar juga memberi pelajaran penting bagi bangsa ini, rasa percaya diri bahwa bangsa Asia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Setelah perang usai, wajah Jepang pun berubah drastis. Dari negara militeristik, mereka bertransformasi menjadi negara modern dengan teknologi tinggi dan budaya pop yang mendunia. Perlahan, Indonesia mulai melupakan luka lama. Yang tersisa justru kekaguman baru. Anime yang meramaikan televisi, manga yang mengistirak buku, musik dan fashion Jepang yang memikat generasi muda, hingga teknologi otomotif dan elektronik yang masuk ke hampir setiap rumah. Begitulah, dari sejarah kelam penjajahan, hubungan Indonesia dan Jepang bergerak menuju sebuah fenomena yang tak terduga. Bukan lagi trauma, melainkan fanatisme. Bukan lagi penindasan, melainkan inspirasi. Dan inilah yang membuat kisah hubungan kedua bangsa ini begitu unik. Sebuah perjalanan dari luka menuju cinta, dari trauma menuju kekaguman. Jika kita melihat perkembangan saat ini, fenomena kecintaan orang Indonesia terhadap Jepang bukan lagi sekadar nostalgia sejarah, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Budaya populer Jepang benar-benar mendominasi ruang hiburan kita. Anime seperti Naruto, One Piece, Attack on Titan, hingga Demon Slayer ditonton oleh jutaan orang Indonesia lintas generasi. Manga Jepang laris di toko buku, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cosplay dan acara Japan Festival hampir selalu dipadati pengunjung, dari Jakarta hingga kota-kota kecil. Bagi sebagian anak muda, Jepang bukan hanya sebuah negara, melainkan identitas gaya hidup. Tak hanya budaya pop, teknologi Jepang juga masih menguasai pasar Indonesia. Dari motor dan mobil buatan Jepang yang mendominasi jalanan, hingga produk elektronik seperti televisi, kamera, dan mesin rumah tangga. Jepang telah menjadi simbol kualitas, keandalan, dan modernitas. Bahkan banyak orang tua di Indonesia percaya bahwa mengajarkan disiplin ala Jepang kepada anak-anak bisa membentuk karakter yang lebih kuat. Dalam dunia pendidikan juga, Jepang semakin populer. Setiap tahun, ribuan pelajar Indonesia mendaftar beasiswa ke universitas-universitas di Jepang. Mereka bukan hanya tertarik dengan kualitas akademik, tetapi juga ingin merasakan langsung budaya negeri Sakura.
Bahkan bahasa Jepang kini menjadi salah satu bahasa asing paling banyak diminati di sekolah dan kursus di Indonesia. Fenomena ini diperkuat oleh media sosial. Tren Japan lifestyle viral di TikTok dan Instagram, mulai dari makanan Jepang seperti ramen dan sushi yang merajalela di mal-mal, hingga fashion Harajuku dan gaya hidup minimalis Jepang yang menginspirasi kaum urban. Jepang bukan lagi sesuatu yang jauh, melainkan hadir di sekitar kita setiap hari. Di sisi lain, hubungan Indonesia-Jepang secara politik dan ekonomi juga semakin erat. Jepang menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, membangun infrastruktur, kereta cepat, pabrik, hingga proyek energi. Kehadiran Jepang di Indonesia bukan lagi dalam bentuk penjajahan, tetapi kerjasama yang saling menguntungkan. Semua perkembangan ini memperlihatkan satu hal, meski ada luka sejarah, generasi Indonesia kini lebih melihat Jepang sebagai mitra, teladan, dan sumber inspirasi. Fanatisme ini bukan hanya tentang anime atau budaya pop, melainkan juga tentang cara Jepang membentuk citra dirinya di dunia. Sebuah bangsa yang bangkit dari kehancuran perang, lalu tampil sebagai kekuatan modern yang dihormati dunia. Inilah bagian paling menarik dari fenomena ini. Fanatisme Indonesia terhadap Jepang ternyata membawa dampak yang nyata, bahkan terkadang membingungkan. Di satu sisi, kecintaan ini melahirkan hal-hal positif. Banyak generasi muda yang mulai belajar disiplin, menghargai waktu, bahkan termotivasi untuk belajar lebih giat hanya karena terinspirasi oleh semangat kerja keras orang Jepang. Anime dan manga juga diam-diam menjadi guru kehidupan, memberikan nilai-nilai tentang persahabatan, tekad, dan keberanian. Tak sedikit pula anak muda yang bercita-cita bekerja di Jepang, karena membayangkan negara itu sebagai surga bagi mimpi mereka. Namun di sisi lain, fanatisme ini juga menimbulkan misteri dan keunikan tersendiri. Mengapa bangsa yang pernah dijajah bisa begitu cepat melupakan luka sejarahnya? Mengapa justru Jepang bukan negara lain yang dipuja dengan begitu mendalam? Pertanyaan ini membuka paradoks besar. Apakah budaya pop dan modernitas benar-benar cukup kuat untuk menghapus memori kelam penjajahan? Ataukah sebenarnya bangsa kita memang lebih mudah terpesona oleh sisi terang daripada terjebak dalam masa lalu? Yang lebih unik lagi, terkadang fanatisme ini mencapai level yang mengejutkan. Di berbagai festival budaya Jepang di Indonesia, ribuan orang rela antri berjam-jam hanya untuk melihat cosplay atau merasakan suasana ala Jepang. Ada pula komunitas penggemar yang mengadopsi bahasa, gaya hidup, bahkan pola pikir Jepang, seolah-olah identitas Indonesia perlahan larut dalam budaya asing. Ini menimbulkan pertanyaan kontroversial. Apakah kecintaan yang begitu besar ini membuat kita semakin terbuka, atau justru kehilangan jati diri? Bahkan dalam bidang teknologi, pengaruh Jepang begitu terasa. Motor dan mobil Jepang tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga simbol status sosial. Banyak orang merasa lebih bangga memiliki produk Jepang dibandingkan buatan dalam negeri. Sementara itu, di dunia kuliner, ramen, sushi, dan takoyaki kini lebih mudah ditemui dibandingkan beberapa makanan tradisional kita. Semua ini menjadikan fenomena fanatisme terhadap Jepang bukan sekadar soal suka anime atau makanan, melainkan sebuah misteri sosial. Bagaimana sebuah bangsa bisa mengubah luka sejarah menjadi cinta yang mendalam. Sebuah keunikan yang jarang terjadi di dunia. Dari trauma kolonialisme menjadi kekaguman tanpa batas. Fenomena fanatisme Indonesia terhadap Jepang sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia, di belahan dunia manapun, sering memilih untuk lebih mengingat harapan daripada luka, lebih mencintai keindahan daripada terjebak dalam trauma. Jika kita pikirkan, hubungan ini menunjukkan sebuah pelajaran besar, bahwa masa lalu memang penuh luka, tapi manusia punya kecenderungan untuk mencari inspirasi dari masa depan. Jepang, yang dulu hadir sebagai penjajah, kini tampil sebagai teladan bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit dari kehancuran perang menjadi negara maju yang dihormati dunia. Dari sini masyarakat Indonesia melihat peluang, bahwa bangsa kita pun bisa melakukan hal yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari juga, fenomena ini punya relevansi yang sangat nyata. Saat anak muda Indonesia belajar disiplin dari budaya Jepang, saat kita mengadopsi gaya hidup minimalis Jepang, atau bahkan saat kita menikmati anime yang mengajarkan nilai perjuangan dan persahabatan, semua itu bukan sekadar hiburan. Itu adalah bagian dari proses pembentukan cara pikir, mentalitas, dan bahkan identitas generasi baru. Namun ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Fanatisme yang terlalu besar bisa membuat kita lupa pada budaya kita sendiri. Jika makanan Jepang lebih populer daripada makanan tradisional, jika anime lebih akrab daripada dongeng Nusantara, maka ada ancaman yang diam-diam mengintai, yaitu hilangnya jati diri bangsa. Inilah paradoks manusia modern. Selalu mencari inspirasi dari luar, tetapi kadang lupa menjaga akar budayanya sendiri. Di tingkat global, hubungan Indonesia-Jepang juga menjadi contoh menarik.
bahwa negara yang pernah saling menyakiti bisa berubah menjadi mitra strategis. Dari kerjasama teknologi, investasi, hingga budaya, hubungan ini menunjukkan bahwa dunia bisa belajar dari masa lalu tanpa harus selamanya terjebak dalam kebencian. Dan inilah pelajaran terbesar bagi kita sebagai manusia, bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, bahwa musuh bisa berubah menjadi sahabat, dan bahwa peradaban hanya bisa maju ketika kita berani berdamai dengan masa lalu, lalu menatap masa depan dengan harapan. Pada akhirnya kisah ini menyimpan sebuah paradoks besar. Bangsa yang dulu pernah menorehkan luka, kini justru menjadi sumber inspirasi dan cinta. Dari penjajahan, berubah menjadi fanatisme. Dari trauma, beralih ke kekaguman. Namun pertanyaan sesungguhnya masih menggantung. Apakah kecintaan yang begitu besar ini akan menjadi jembatan untuk membangun masa depan yang lebih baik, ataukah justru perlahan-lahan membuat kita lupa pada jati diri kita sendiri? Mungkin di balik pesona budaya pop dan teknologi Jepang, tersimpun misteri yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Pertanyaannya adalah, ketika dunia terus berubah, apakah kita akan tetap menjadi pengagum, atau suatu hari nanti justru menjadi bangsa yang ikut dikagumi?